Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mem Ola selaku dosen mata kuliah antropologi dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Ananda selaku moderator mata kuliah antropologi pada hari ini. Pada mata kuliah antropologi hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 9A dan 9B dengan materi yang berjudul Menerapkan Transkultural dalam Praktik Keperawatan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9A. Dimulai dari Clarissa Putri Devira, selanjutnya ada Dea Wismalinda, ada Dimas Pramudito, dan ada Kayla Kamila. Lalu ada anggota kelompok 9B dimulai dari Tarisa Liani, Vina Juli Alfabella, dan Winda Astari Suharja. Kepada kelompok dipersilahkan untuk memaparkan materi. Oke, pengertian transkultural adalah definisi transkultural bila menjauh dari makna kata. Transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Trans berarti alur perpindahan, jalan lintas atau penghubung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans berarti melintang, melintas, menembus, melalui. Sedangkan kultur berarti budaya. Transkultural merupakan salah satu teori keperawatan yang dipakai sebagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah yang menggunakan sumber-sumber dari lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat. Dan dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Atau juga pertemuan kedua nilai-nilai budaya yang berbeda melalui proses interaksi sosial. Karakteristik budaya. Menurut konsep budaya Leininger 1978 dan 1984, karakteristik budaya dapat digambarkan sebagai berikut. Budaya adalah pengalaman yang bersifat universal sehingga tidak ada dua budaya yang sama persis. Dua, budaya bersifat stabil tetapi juga dinamis karena budaya tersebut diturunkan kepada generasi berikutnya sehingga mengalami perubahan. Tiga, budaya ditentukan oleh kehidupan manusianya sendiri tanpa disadari. Budaya kesehatan Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris, bagi penduduknya bermukim di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan mayoritas sekolah dasar dan belum memiliki budaya hidup sehat. Hidup sehat adalah hidup bersih dan disiplin, sedangkan kebersihan dan kedisiplinan itu sendiri belum menjadi budaya sehari-hari. Budaya memeriksakan secara dini kesehatan anggota keluarga belum tampak. Hal ini terlihat dari banyaknya klien yang datang ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan keadaan kesehatan sebagai tindakan kuratif. Belum didukung sepenuhnya oleh upaya promotif dan preventif. Misalnya gerakan 3M. Pada pencegahan demam berdarah belum terdengar gaungnya jika belum mendekati musim hujan atau sudah ada yang terkena demam berdarah. Di dalam masyarakat sederhana, kebiasaan hidup dan adat istiadat dibentuk untuk mempertahankan hidup diri sendiri dan kelangsungan hidup suku mereka. Berbagai kebiasaan dikaitkan dengan kehamilan, kelahiran, pemberian makanan bayi yang bertujuan supaya reproduksi berhasil. Ibu dan bayi selamat. Dari sudut pandang modern, tidak semua kebiasaan itu baik. Ada beberapa yang kenyataannya malah merugikan. Kebiasaan menyusukan bayi yang lama pada beberapa masyarakat merupakan contoh baik kebiasaan melindungi bayi. Tetapi bila air susu ibu sedikit atau pada ibu-ibu lanjut usia, tradisi budaya ini dapat menimbulkan masalah tersendiri. Dia berusaha menyusui bayinya dan gagal. Bila mereka tidak mengetahui nutrisi mana yang dibutuhkan bayi dapat mengalami malnutrisi dengan mudah terserang infeksi. Selanjutnya bisa dibantu. Selanjutnya ada keperawatan transkultural. Keperawatan transkultural adalah suatu pelayanan keperawatan yang berfokus pada analisa dan studi perbandingan
tentang perbedaan budaya. Keperawatan transkultural merupakan ilmu dan kiat yang humanis, yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok, serta proses untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural, sesuai dengan latar belakang budaya. Pelayanan keperawatan transkultural diberikan kepada pasien sesuai dengan latar belakang budayanya. Next. Selanjutnya ada kompetisi budaya yang harus dimiliki oleh perawat. Proses keperawatan dalam model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger menjelaskan asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari terbit, sunrise model. Sedangkan Geiser menyatakan bahwa proses keperawatan ini digunakan oleh perawat sebagai landasan berpikir dan memberi solusi terhadap masalah klien. Pengelolaan asuhan keperawatan dilaksanakan dari mulai tahap pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan dan pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama ini ada pengkajian. Pengkajian merupakan proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien. Pengkajian yang bisa dilaksanakan berdasarkan 7 komponen Sunrise Model, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor teknologi, faktor agama dan falsafah hidup, faktor sosial dan keterikatan keluarga, nilai-nilai budaya dan gaya hidup, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan. Next. Lanjutannya ini yang kedua ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah respon klien sesuai latar belakang budayanya yang dapat sesuai latar belakang budayanya dapat dicegah, diubah atau dikurangi melalui intervensi keperawatan. Terdapat 3 diagnosa keperawatan yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural, yaitu ada yang pertama ada gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur. Yang kedua gangguan interaksi sosial berhubungan disorientasi sosiokultural. Yang ketiga ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Next. Selanjutnya ada perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan transkultural ini suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaannya sesuatu proses memilih strategi yang dapat dan pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar budaya klien. 3 pedoman transkultural dalam keperawatan antara lain ada kultur, care, preservation atau maintenance. Yang kedua kultur, care accommodation, negotiation. Yang ketiga ada kultur care repartning atau reconstruction. Next. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dalam pelaksanaan hasil asuhan keperawatan dapat diketahui berdasarkan budaya klien yang bisa mendukung kesehatan atau mengalihkan budaya klien yang sangat bertentangan dengan kesehatan dengan menerima budaya baru yang sesuai baik untuk kesehatan klien. Next. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 9A dan 9B yang sudah memaparkan materi ini. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menekan tanda raise hand terlebih dahulu.
Izin masuk moderator. Ya, untuk Elsa dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya Elsa Kumalasari dari kelas Nurse A. Dari pemaparan kelompok kan tadi judulnya itu penerapan transkultural dalam praktik perawatan. Nah, di diagnosa sendiri itu contoh penerapannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Elsa. Untuk pertanyaan kedua, Adinda Cahya Mulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan. Nama saya Adinda Cahya dari kelas 1 Anars. Saya izin bertanya, tadi kan kelompok memaparkan bahwa menurut Leninger itu dalam asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari terbit. Itu maksudnya kayak bisa tolong dijelaskan ya? Terima kasih. Terima kasih untuk Adinda Cahya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka untuk anggota kelompok dipersilahkan menjawab pertanyaan yang sudah terkumpul. Permisi moderator, izin untuk menjawab pertanyaan dari Adinda Cahya dari NER 1A. Yang dimaksud dari the sunrise model itu adalah sunrise model dari teori Linger dapat dilihat matahari terbit sebagai lambang atau simbol perawatan. Suatu kekuatan untuk memulai pada puncak dari model ini dengan pandangan dunia dan keistimewaan struktur sosial untuk mempertimbangkan arah yang membuka pikiran yang mana ini dapat mempengaruhi kesehatan dan perawatan atau menjadi dasar untuk menyelidiki berfokus pada keperawatan profesional dan sistem perawatan kesehatan secara umum. Anak panah berarti mempengaruhi terapi untuk menjadi penyebab atau garis hubungan. Garis putus-putus pada model ini mengidentifikasikan sistem terbuka. Model ini menggambarkan bahwa tubuh manusia tidak terpisah atau tidak dapat dipisahkan dari budaya mereka. Demikian juga masalah keperawatan tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi pandangan klien. Model ini merupakan suatu alat yang produktif untuk memberikan panduan dalam pengkajian dan perawatan yang sejalan dengan kebudayaan serta penelitian ilmiah. Apa sudah cukup terjawab, Dinda? Ya, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Bentar, saya ambil air dulu ya.
Nah, lanjut. Ayo, udah pada sarapan belum sih? Nggak semangat banget kayaknya. Pada tidur jam berapa emang? Sebentar ya, Mem. Soalnya yang lain belum pada respon. Harus trik sama waktu, ntar memnya keburu ini lagi. Lagi wakilin negara nih soalnya. Dipanteng terus sampai malam. Ntar kalian juga gitu. Ya. Kok diem aja? Mana? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Elsa. Perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan transkultural adalah suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan adalah suatu proses pemilihan strategi yang tepat, dan pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan sesuai dengan latar belakang budaya klien. Dari Giger and Davidzia 1995. Ada 3 pedoman yang ditawarkan dalam perawatan transsekular. Mempertahankan budaya yang dimiliki klien bila budaya klien tidak bertentangan dengan kesehatan, mengakomodasi budaya klien bila budaya klien kurang menguntungkan kesehatan, dan merubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan. Yang pertama itu ada mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan yang telah dimiliki klien sehingga klien dapat meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya. Misalnya, contohnya identifikasi perbedaan konsep antar klien dan perawat tentang proses melahirkan dan perawatan bayi. Yang kedua, ada bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang ketiga, ada mendiskusikan kesenjangan budaya yang memiliki klien dan perawat. Yang kedua, negosiasi budaya. Contoh dari penerapan itu, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi di mana kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik. Yang ketiga, restrukturasi budaya. Penerapannya ada beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Yang kedua, tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari beda kelompok. Gunakan pihak ketiga bila perlu. Terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan perawat, dan klien harus mencoba untuk memahami budaya masing-masing melalui proses akulturasi, yaitu proses mengidentifikasi persamaan dan perbedaan budaya asing. Akhirnya akan memperkaya budaya mereka. Apa sudah cukup jelas, Elsa? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, karena sesi tanya jawab sudah selesai,
Maka presentasi pada hari ini akan saya tutup. Saya Fitriananda selaku moderator mata kuliah antropologi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mem Paula selaku dosen mata kuliah antropologi. Mem Paula dipersilahkan. Ya, makasih. Cepet amat sih. Curang. Ya, oke. Ya, nice presentation ya. Terima kasih. Nanti sejalan dengan kuliah yang saya berikan, nanti juga secara tidak langsung akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Jangan lupa pertanyaan teman-temannya dijawab, dimasukkan di belakang makalah, baru dikumpulkan ke saya ya. Terus teman-temannya dikasih yang udah perbaikan ya, karena kan nanti dari situ soal-soalnya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Linknya di ini dulu ya. Udah? Udah belum? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi kita 24 jam 7 hari dalam seminggu, artinya setiap hari, setiap detik itu selalu ada di samping pasien ya. Artinya profesi kita, bukan kitanya. Jadi kan kita ada shift-shiftan, 3 shift ya. Jadi artinya dari semua profesi yang paling dekat dengan pasien itu adalah kita ya. Yang lain mah cuma ibaratnya ya sambil lalu aja gitu. Masih terapi, pergi gizi juga nanya makan apa, gimana, keluhan makan, nggak ada, nggak ada, udah pergi. Tapi yang namanya selalu ada di samping itu pasti kita perawat. Sehingga kadangkala kelasnya